Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Salsabila dengan NIM 21067 dari kelas Arsitektur A Universitas Pendidikan Indonesia. Perancangan kawasan dan villa kali ini dilakukan untuk memenuhi tugas perancangan arsitektur 2. Input dan output berupa ketentuan perancangan yang sudah diberikan oleh tim dosen. Sebelum saya menjelaskan mengenai perancangan, saya akan sedikit mengulas latar belakang terlebih dahulu. Villa ini merupakan sebuah tempat yang biasa digunakan untuk rekreasi, juga menginap, disertai dengan keindahan view alam yang memberikan ketenangan pada pengunjung. Untuk lokasi tapak berlokasi di Jalan Baru Wajak, existing kawasan Floating Market Lembang. Villa ini berlokasi di tapak A. Untuk regulasi tapak, luasnya sebesar 20.162 meter persegi. Lembang termasuk ke dalam kawasan Bandung Utara dengan KDB kawasan maksimal 40% dan KDH minimal 52%. Sehingga didapat regulasi tersebut yang sudah saya sertakan pada tabel. Selanjutnya, dilakukan analisis tapak agar perancang dapat merancang dan memperhatikan hasil-hasil dari analisis dan menerapkannya pada bangunan, sehingga diharapkan dengan ini dapat lebih memberikan kenyamanan pada penghuni tapak. Untuk programming, ruang sudah ditentukan sehingga dapat langsung mengatur hubungan ruang. Di sini saya mengatur hubungan ruang yang pertama pada lobi, lalu ada pada ruang spa, ada juga pada ruangan kabin, ruang pegawai, dan ada juga pada restoran. Lalu dilakukan hubungan ruang secara keseluruhan. Konsep yang diterapkan yaitu all in here with nature. Karena di sini bukan hanya sekedar tempat penunjang seperti terdapat penunjang seperti villa, tempat ibadah dan lainnya, namun juga terdapat rekreasi sebagai daya tarik. Terdapat 4 daya tarik. Yang pertama Art Space, Botanic Garden, Mini Zoo, dan Mini Art Museum. Yang semuanya dapat dilakukan oleh pengunjung berdampingan dengan sejuknya suasana dan asrinya danau. 4 rekreasi tersebut akan disimpan sebagai peralihan sebelum ke tempat istirahat atau kabin. Selanjutnya, ini terdapat konsep zoning terbagi menjadi 4 bagian. Bagian publik, service, private, dan semi-publik yang masing-masing berkumpul yang sudah saya berikan warna yang sesuai. Selanjutnya, untuk sirkulasi terdapat sirkulasi yang berbeda. Ada sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi bagi atau golf cart, dan sirkulasi pegawai. Untuk kubahan massa bermula dari persegi panjang, lalu dilakukan subtraktif transformasi atau pengurangan. Selanjutnya dilakukan aditif transformal, segitiga sebagai atap, lalu didapat hasil seperti ini. Berikut merupakan rencana lantai dasar yang sudah dirancang. Pada bagian tengah ini merupakan area peralihan yang terdapat 4 rekreasi yang sudah saya jelaskan disertai dengan kolam ikan dan juga terdapat sawah-sawah. Dan ini merupakan denah lantai dasar serta potongan kawasan yang potongan-potongan ini memperlihatkan elevasi. Potongan A memotong ruang karyawan, ruang spa, dan ruang resto. Potongan B memotong lobi dan ruang karyawan. Selanjutnya bagian kabin. Pada bagian kabin ini kebanyakan memakai material kayu, dari mulai atap, lantai, dan teras. Juga memakai kaca yang terbentang agar dapat dengan puas menikmati pemandangan. Ini merupakan denah kabin, lalu 2 potongan kabin, dan didapat 2 tampak kabin, tampak selatan dan tampak barat. Pada bagian depan terdapat teras dan pada bagian belakang adalah halaman yang disertai dengan jacuzzi dan tempat duduk untuk bersantai. Lalu ini merupakan bagian tempat bangunan pendukung yang saya pilih yaitu bangunan spa. Pada spa pun sama, memakai lantai kayu dan tampak selatan sebagian besar memakai material kayu serta kaca yang terbentang. Untuk spa sengaja di tengah merupakan taman agar tetap asri dan dari ruang spa terdapat jendela yang dapat dibuka tutup, jadi dapat dilakukan spa dengan menikmati suara gemercik air kolam ikan disertai dengan asrinya taman. Dan ini merupakan perspektif mata burung dari kawasan. Di sini terlihat perbedaan ketinggian tiap kontur. Bangunan dibuat mengikuti garis kontur yang terutama terlihat pada bagian kabin-kabin. Nah, selanjutnya merupakan perspektif interior ruang tidur serta ruang keluarga dan eksterior halaman belakang kabin. Sekian penjelasan mengenai perancangan saya. Mohon maaf dikarenakan masih terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.